Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi beribadah online, udah onsite hari ini dan minggu sebelumnya. Dan pastinya semua karena kebaikan Tuhan, amin. Waktu yang terbaik, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua jangan berikan hati yang setengah, tapi berikan hati yang sepenuhnya untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita semua sama-sama angkat pujian. Engkau ada bersama Tuhan, bersama denganmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja untuk setiap kami Tuhan. Engkau yang akan memulihkan setiap kami, menguatkan setiap kami, menghibur setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu begitu besar dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau yang selalu hadir di setiap musim hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami percaya, kami mau katakan Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidup.
Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan telah menghantar kami umat-Mu ada di bait-Mu. Kami percaya bahwa sesungguhnya pengertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami sehat, kami kuat itu karena Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami berbahagia bersama-sama. Kami bersuka cita bersama-sama. Kami penuh dengan damai sejahtera oleh karena Engkau Tuhanlah yang memberi kesempatan kepada kami untuk kami umat-Mu berjumpa dengan Engkau dalam ibadah raya hari ini. Baik kami yang ada di gereja ini maupun mereka yang sedang ada di rumah masing-masing. Kami mohon lawatan Tuhan terjadi atas kami. Kami mohon hadirat Tuhan ada di rumah masing-masing dan ada di tempat ini. Sehingga kami semua merasakan bagaimana Engkau Tuhan hadir dalam hidup kami. Bagaimana Engkau Tuhan melawat kami dan bagaimana Engkau Tuhan menjamah hati kami dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, dan hari ini ya Tuhan kami akan menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan Allah Roh Kudus, kiranya Engkau berkarya dalam hidup kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya ia boleh berjalan dalam urapan Tuhan, wibawa Tuhan, otoritas Tuhan, dan apapun yang disampaikan hari ini akan meneguhkan panggilan kami, akan menguatkan kami yang lemah, akan menyembuhkan kami yang sakit, dan akan membuat kami menjadi orang-orang yang berkobar-kobar di dalam Engkau, melayani Tuhan, melayani sesama, dan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Umat yang diberkati oleh Tuhan, baik yang di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Apabila engkau siap untuk dilawat dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, maka mari bersama saya dengan tegas katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari terlebih dahulu sebelum saya sapa saudara, kita buka Alkitab kita untuk mempersiapkannya dan mulai merenungkan bagaimana apa yang kita baca dan yang kita akan renungkan hari ini. Yaitu di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Bapak Ibu silahkan perhatikan baik ayat itu dan saya akan membacakannya untuk rekan-rekan yang ada di gedung gereja ini maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Beginilah firman Tuhan, Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini, dan Alkitab berkata bahwa berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lalu melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita yang hadir di gedung gereja ini, dan juga umat Tuhan yang tentu ada di rumah masing-masing, atau tidak menutup kemungkinan ada yang sedang ada di jalan. Selamat hari Minggu untuk semua. Doa saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, kiranya saudara semua diberkati oleh Tuhan dan berjalan dalam kelimpahan berkat kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Sesungguhnya adalah menarik untuk hari ini kita membahas tentang Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan baik, tema gereja ini, gereja kita adalah berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Perlu kita pahami bahwa ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, itu berbicara tentang bagaimana konsep Tritunggal. Ya. Dan itu artinya bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang luar biasa, yang tidak hanya kita dengar, tapi sesungguhnya ada dalam hidup orang percaya. Roh Kudus itu bekerja secara dahsyat dalam hidup manusia, dan khususnya mereka yang percaya. Pertanyaan klasiknya adalah, kapankah Roh Kudus itu ada dalam hidup orang percaya? Sesungguhnya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan orang percaya tatkala mereka percaya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya.
Dan karena itu kalau kita bicara tentang soal kehadiran Roh Kudus, saya mau tegaskan pagi ini dalam ibadah raya ini bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Tapi penegasan saya adalah bahwa sekalipun Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir, tapi Tuhan tidak sembarang hadir di sembarang tempat. Amin. Tapi sesungguhnya kalau bicara konteks kita hari tentang Roh Kudus, maka Roh Kudus itu hanya ada di dalam tanah hati yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, kita juga harus tahu bagaimana peran Roh Kudus. Saya berpikir bahwa di rumah duka, orang akan berbicara tentang bagaimana Roh Kudus berperan menghibur, memberikan kekuatan, dan selanjutnya. Maka dalam catatan saya, dari malam sekitar 11:30 saya coba renungkan bagian ini. Artinya bahwa Tuhan, saya coba untuk menyampaikan firman Tuhan ini secara lembut kepada umat Tuhan. Supaya mereka menangkap sesuatu. Kenapa demikian? Dalam perenungan singkat saya adalah gini, saudaraku, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Bicara pribadi Roh Kudus, maka bicara soal kelembutan. Bicara Roh Kudus, maka bicara bagaimana Roh Kudus itu akan membawa kesejukan dalam hidup orang percaya. Membawa ketenangan dalam hidup orang percaya. Membawa keteduhan dalam hidup orang percaya. Membawa kedamaian dalam hidup orang percaya. Membawa sukacita dalam kehidupan orang percaya. Sehingga orang percaya itu akan berjalan di tengah masalah. Melewati masalah itu dengan maksimal. Sampai kepada garis akhir dengan baik. Kenapa? Karena ada perang Roh Kudus yang membawa keteduhan, kedamaian. Ada sukacita, ada pengharapan besar di situ. Makanya teks Alkitab tadi berkata demikian. Bahwa sesungguhnya orang berjalan dalam kekuatan Roh Kudus, bersama Roh Kudus, di situ dia akan merasakan bagaimana Roh Kudus akan bekerja dengan lembut dalam hidupnya. Sehingga sekalipun dia punya persoalan dalam kehidupannya, tapi di sana seolah-olah nggak ada masalah. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus bekerja secara lembut dalam hidupnya. Coba Bapak Ibu bayangkan di tengah kondisi sekarang, gereja-gereja tutup untuk sementara waktu. Kenapa? Oleh karena situasi tidak mengizinkan untuk berkumpul bersama seperti pengalaman hari ini. Dan saya pikir bahwa ini sesuatu yang unik luar biasa. Mari kita renungkan dengan pikiran logika dan nalar sehat kita. Wah, ada berapa banyak orang yang meneteskan air mata di sana. Ada berapa banyak orang yang menangis di sana oleh karena keadaan yang menghimpit. Oleh karena situasi yang sedang tidak baik dalam kehidupannya. Sehingga membuatnya tidak nyaman. Membuatnya sedih. Membuatnya susah dan lain-lain sebagainya. Dan ini artinya bahwa disinilah membutuhkan bagaimana Roh Kudus bekerja secara dahsyat. Peran Roh Kudus untuk menolong, menghibur dan menguatkan. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tatkala kita berjalan dalam Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka di situ kita akan mendapatkan keteduhan hidup, keteduhan hati, kedamaian di hati. Barangkali di rumah kita terkadang kita menangis oleh karena keadaan di rumah tidak membuat kita nyaman. Yang konon katanya di rumah itu seharusnya ada keharmonisan, ada kebahagiaan, ada suasana sorga, ada sukacita di situ, ada kedamaian di situ. Tapi kadang-kadang tidak demikian. Perhatikan baik bahwa berapa banyak keluarga-keluarga yang berantakan oleh karena tidak ada kedamaian di dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga. Dan itu sedang terjadi. Ini artinya bahwa kalau kita berbicara tentang soal kekristenan kita, maka sangatlah dibutuhkan oknum ketiga dalam konsep Tritunggal untuk bekerja secara dahsyat dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristiani. Sehingga sekalipun berjalan dalam kekurangan, berjalan dalam pergumulan yang luar biasa, tapi mereka ada keharmonisan dan kebahagiaan di sana. Kenapa demikian? Karena Allah Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Coba kita bayangkan berapa banyak orang yang sedang kecewa, dikecewakan. Berapa banyak orang yang sedang sakit hati, berapa banyak orang yang sedang berduka dan lain-lain sebagainya. Ini artinya bahwa disinilah kita akan melihat bagaimana kekuatan Roh Kudus yang maha hadir itu melakukan bagiannya dalam hidup kita. Makanya tidak salah Alkitab akan berkata bahwa sesungguhnya tatkala kita tidak bisa berdoa karena berbagai macam persoalan kehidupan, kelemahan hidup, disitulah kita akan melihat peran Roh Kudus akan berdoa. Dengan kata lain saya mau katakan bahwa sesungguhnya kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan
umat Tuhan dengan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus akan berperan di situ untuk menjadi pengantara. Sehingga masalah kita yang ada di pundak kita yang berat, di situ akan menjadi ringan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menjadi pengantara antara umatnya dengan Allah Bapa di surga. Dan disitulah kita akan mendapatkan bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang ada di gereja ini, di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing dengan baik. Kita tidak akan pernah luput dari yang namanya persoalan dan pergumulan kehidupan. Mungkin hari ini kita berbahagia, tapi tidak menutup kemungkinan untuk hari esok kita tidak berbahagia atau kita tidak menjadi bersukacita karena keadaan di hari esok tidak ada seorang pun yang tahu di sana. Tapi sesungguhnya dapat dipastikan bahwa apabila kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus bersama Roh Kudus dan menghadirkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, maka ada kepastian untuk hari esok di sana. Dan sekalipun hari ini pahit, tapi sesungguhnya di balik kepahitan itu pasti ada yang indah di balik yang pahit itu. Makanya sudah perhatikan baik, ya. Orang biasa kasih stiker segala macam, di balik awan ada pelangi. Di balik tetesan air mata itu ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan di sana. Tuhan bisa mengubah yang namanya tetesan air mata menjadi mata air kehidupan, dan disitulah akan ada kebahagiaan, akan ada kenikmatan di sana, akan ada bagaimana orang akan tersenyum dan mengucap syukur kepada Tuhan karena dia merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang maha dahsyat dalam kehidupannya. Makanya saya menyaksikan kepada saudara, kalau saya hari ini ada di sini selama kurang lebih 2 tahun, saya menjadi orang yang sangat berbahagia. Kenapa demikian? Aku yakin bahwa Roh Kudus itu selalu hadir dalam setiap kegiatan dan pelayananku. Dan di situ aku merasakan bagaimana hidup ini tetap jadi berkat di tengah situasi yang tidak mendukung. Saya berpikir bahwa kalau kita sudah dewasa rohani dalam Tuhan, maka sudah tidak zaman lagi untuk kita hanya berpikir tentang kita dan aku. Tapi sudahlah saatnya untuk kita berpikir bagaimana kita dipakai oleh Tuhan untuk benar-benar berkarya menanti kedatangan Tuhan menjadi berkat bagi sesama manusia. Kedewasaan berpikir kita sekarang bukan soal perkara makanan dan minuman. Kalau hanya berpikir soal makanan dan minuman, saya pikir itu hal yang biasa aja. Tapi sesungguhnya dengar baik yang di sini ataupun yang di rumah masing-masing. Mari kita ubah mindset kita, cara berpikir kita, bahwa sudah saatnya kita harus melakukan sesuatu. Ya, amin. Yang di rumah juga silahkan aminkan perkataan saya. Roh Kudus tidak terbatas untuk menolong kita. Itu luar biasa. Sudah saatnya kita tidak berpikir bagaimana aku bekerja dan gajinya nanti berapa. Tapi sudah saatnya kita berpikir bagaimana kita melakukan sesuatu, dan sesuatu itu akan menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu bisa berdampak buat orang lain. Dan tidak hanya berpikir 1 bulan aku dapat berapa. Kenapa demikian? Karena kekristenan kita itu berbicara tentang bagaimana peran Roh Kudus yang luar biasa, dan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan orang percaya, dan orang percaya mulai berdampak kepada sesama manusia yang sedang berteriak minta tolong di luar sana. Makanya adalah berbahagia kalau kita berkumpul di rumah Tuhan seperti ini. Kenapa demikian? Tadi lagu kedua itu luar biasa. Lagu itu kami kumandangkan, saya dengar pertama itu sekitar tahun 1995. Ketika saya masuk Jakarta. Tinggal di asrama, ya lagu itu lagu favorit kami. Ya. Wah, itu indah kalau udah pagi hari kami beston jam 4 pagi. Ya, beston dari jam 4 pagi sampai jam 5. Jam 5 mulai beres-beres, sapu, pel, segala macam, ya. Jam 6 sarapan, ya. Jam 7 start kuliah sampai jam 4 sore. Dan perjalanan seperti itu saya lewati 4 tahun setengah, ya, 4 tahun setengah. Saya berpikir bahwa betapa dahsyatnya Roh Kudus bekerja dalam hidup, ya. Sehingga hidup ini bisa melewati proses yang panjang yang tidak pernah terjadi. Artinya apa? Kalau kita dulu di rumah masing-masing, ya makannya banyak. Ketika kita ada di asrama kurang lebih 4 tahun setengah, dikurangi 7 bulan karena 7 bulan PKL di Kalimantan, ya itu makanannya kan udah ada takarannya, ada rantangnya. Ya tidak suka-suka ngambil sendiri ya, ibu-ibu ya. Itu udah ditakar.
Ya, udah ditakar, udah kotaknya ada bulatan itu, ada nasi di situ, ada kangkung di situ, ada tempe di situ, ada sayur, pokoknya gitu deh. Kenyang tidak kenyang itu resiko. Ya, makanya di situ kita kadang-kadang berdoa, Roh Kudus kuatkan aku, agar tidak hanya kuat secara rohani, tapi juga kuat secara fisik. Karena porsiku biasanya 2, dikurangi menjadi 1, itu sebuah tantangan. Ya, luar biasa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Karena itu sekali lagi di awal ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa manusia tidak menyerti tetesan air mata, tapi Allah Roh Kudus menyerti tetesan air mata. Tetesan air mata itu diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi tetesan air mata itu karena sebuah kebenaran, itu sangat diperhitungkan oleh Allah Roh Kudus yang ada di hati kita. Dia sudah termeteraikan dalam hidup kita. Makanya sering, bahkan di gereja saya pernah bilang, jangan pernah kita mendukakan Allah Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena ketika kita mendukakan Allah Roh Kudus, di situ kita akan merasakan bagaimana kegersangan hidup, bagaimana hidup berjalan dalam kehampaan, bagaimana hidup berjalan dalam seolah-olah di sana ada ketiadaan jalan. Ya, kenapa demikian? Karena ketika kita mendukakan Roh Kudus tidak akan menjalankan perannya dengan maksimal dalam hidup kita. Dia akan pasif di situ. Dan kalau artinya bahwa ego kita, ya, keakuan kita yang kita tonjolkan, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kekuatan kita dan lain-lain sebagainya, atau ilmu yang kita dapat, disitulah titik di mana kita akan menjadi orang-orang yang stagnan, bahkan jatuh di situ. Kenapa? Karena Roh Kudus didukakan dan tidak menjalankan fungsinya, fungsi dan perannya untuk menolong, menyertai, menghibur, menguatkan, dan membalut luka yang terluka, hati yang terluka. Maka itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dalam bagian ini, saya coba temukan 3 hal, ya. Tapi ya 3 hal akan dikemas begitu macam sehingga tidak lama-lama. Amin ya. Ya kalau kita yang kumpul di gereja kan gini juga ya. Karena situasi belum aman. Kalau di rumah mendengar 2 jam nggak masalah. Yang di gereja ya ada batas waktunya karena kita prokes kan. Oleh karena itu perhatikan baik Bapak Ibu. Semoga dengan judulnya saja Bapak Ibu udah nangkap sesuatu di situ. Bahwa ketika kita berbicara tentang berjalan dalam kuasa Roh Kudus, itu berarti yang pertama yang saya temukan di sini adalah bahwa hidup pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara tentang berjalan dalam kuasa Roh Kudus, berarti ada kekuatan baru. Lalu ketika kita berbicara tentang berjalan dalam kuasa Roh Kudus, itu berarti kita senantiasa ada dalam harapan baru. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus, ada kekuatan baru di situ dan ada harapan baru di situ. Saya pikir dari tiga poin ini saudara udah nangkap sesuatu. Ya, minimal 3 poin ini menjadi penghiburan besar dalam hidup kita hari ini. Perhatikan baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dalam bagian kita yang pertama di situ saya coba menemukan bahwa kalau Alkitab berkata bahwa di dalam teks yang sudah dibaca tadi, maka kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka itu berarti kita akan menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya yang tidak gampang untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kenapa kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan? Kita tidak dapat menyimpang ke kiri dan ke kanan atau berjalan sesuka hati kita oleh karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu saya coba secara singkat mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan baik. Ya. Kalau di rumah kita masing-masing kita punya anak kecil atau adik kecil, ponakan kecil yang masih kecil-kecil lah. Ya. Kalau perilakunya, sifatnya menyenangkan kita orang tua, oh betapa bahagianya kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai oma, kita sebagai opa, kita pasti senang luar biasa. Kenapa? Karena sifat anak kecil yang menyenangkan di setiap hari berjalan. Pasti kita bahagia banget, tambahan sukacita akan terus meningkat. Kenapa? Karena perilaku anak kecil yang sungguh menyenangkan di setiap harinya.
Itu dari sisi manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Kalau kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, lalu berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, betapa bahagianya kerajaan sorga. Betapa sorga itu akan bersuka cita oleh karena umatnya, saya dan saudara, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Godaan di luar banyak, cobaan di luar banyak. Semoga ketika ada godaan di luar, cobaan di luar, kita tidak gampang jatuh. Amin. Atau hanya karena tidak ada kesempatan. Di negeri orang kadang-kadang berteriak korupsi. Jangan korupsi. Pertanyaan cuma sederhana. Apa benar yang berteriak soal korupsi benar-benar tidak korupsi, atau hanya karena belum ada kesempatan untuk hal itu? Demikian pula dalam konteks kita di gereja. Kadang-kadang kita akan tampil, bahkan tampil untuk menghakimi. Apakah benar kita benar-benar murni, atau hanya karena kita tidak diketahui oleh halayak ramai, atau karena memang belum ada kesempatan untuk kita melakukan seperti apa yang ia lakukan. Makanya kalau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan tampil sebagai hakim-hakim kecil. Amin. Pernah saya dengar saya suka dengar baca cerita, lalu dengar khotbah dan lain-lain sebagainya untuk menambah wawasan. Lalu ada yang bilang begini, kalau di gereja itu ketika ibu-ibu berkumpul pasti pertanyaan pertama, sudah dengar belum? Ya, sudah dengar belum apa? Kan hanya kabar kamu sehat nggak? Ya kan, atau selum, dengan alimnya selum. Tapi yang kelanjutannya enak. Sudah dengar belum? Kenapa? Si dia tuh, ya, kemarin aku ketemu di sono, jalan dengan si Beno. Ya orang jalan aja dipersoalkan. Aduh. Itu contoh, tapi di sini nggak ada. Amin. Ya toh, di rumah juga nggak ada ya. Yang di rumah sono, ya, yang tidak menyaksikan, itulah pelakunya. Kita mah enggak ya. Amin ya. Ya semoga sih demikian, karena kita dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya berpikir bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti sudah mematikan segala keinginan daging. Udah pasti. Dan memang harus. Mematikan segala keinginan daging bisa berarti bahwa berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam keinginan Tuhan, berjalan dalam kemauan Tuhan, dan bukan atas apa yang dia mau. Berjalan dalam pimpinan Tuhan berarti hidup kita benar-benar dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh aku dan aku. Orang yang berjalan dalam Roh Kudus akan berpikir, bahwa hidupku bukan aku lagi dan bukan untuk aku lagi, tapi hidupku untuk Tuhan dan hidupku untuk sesama manusia atau orang-orang di sekelilingku. Saya mau tegaskan di bagian ini bahwa orang yang berjalan dalam Roh Kudus tidak akan selalu merasa benar sendiri. Orang-orang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus tidak akan selalu merasa bahwa orang lain yang selalu dan tidak merasa bersalah, padahal dia yang bersalah. Itu kan persoalan kita. Makanya dalam sebuah komunitas akan terjadi perpecahan di sana, akan terjadi perselisihan panjang di situ. Kenapa? Karena ketika kita urut ya, orang tidak merasa bersalah. Menganggap dia paling benar sendiri, menganggap bahwa orang lain yang selalu salah. Ini masalah. Makanya ketika ada di dalam satu komunitas, kalau ada seperti itu, apa yang dituliskan dalam tulisan tadi? Di sana akan mengurangi sukacita, akan mengurangi damai sejahtera yang ada dalam sebuah komunitas. Di sana akan mengurangi yang namanya keharmonisan. Kenapa? Karena merasa benar, tidak mengakui kesalahan, menganggap orang lain salah. Waduh, ya,
Kita berdoa supaya di tempat ini tidak ada, amin. Saya juga berdoa di tempat ini yang di rumah masing-masing tidak ada seperti itu, amin. Suami tidak gampang menyalahkan istri, ya toh? Atau di tempat kita bekerja pun demikian. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah ada kekuatan baru di situ. Berjalan dalam kuasa Roh Kudus berarti ada kekuatan baru. Ini hanya penegasan bagi kita hari ini. Bahwa siapapun kita pasti akan diperhadapkan dengan yang namanya kelemahan fisik, kelemahan iman, dan lain-lain sebagainya. Dan ini artinya dibutuhkan peran Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak lemah, tapi menjadi orang-orang yang kuat dan bila perlu terkuat. Ya, lebih kuat dari persoalan, lebih kuat dari masalah, lebih kuat dari yang namanya hawa nafsu dunia. Ya, kita lebih kuat terhadap yang namanya godaan, tantangan. Amin. Kalau kita misalnya saudara biasa makan di luar ya, di sana pasti pilihannya ya tentu pilihan-pilihan makanan yang sudah memang harus sesuai dengan selain selera, tentu juga dengan akan berkaitan dengan kesehatan kita. Ya kan, fisik kita. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh karena aku udah begini, ini udah 51 nggak boleh ini dan selanjutnya. Ya. Kalau ini kita terapkan dalam keimanan kita, dalam kekristenan kita untuk berkata bahwa oh iya ini begini, ini begini dan melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang punya kekuatan baru untuk menangkal diri terhadap segala ketidakbenaran. Makanya orang-orang yang berjalan dalam kekuatan Roh Kudus, mereka tidak akan gampang jatuh. Mereka tidak akan gampang tergoda. Mereka tidak akan gampang untuk terbawa arus dunia ini. Kenapa? Karena mereka senantiasa berjalan dalam kekuatan baru dari Roh Kudus. Makanya sudah tidak saatnya lagi untuk mengandalkan kekuatan sendiri. John Wesley pernah berkata begini, orang Kristen apabila berjalan tanpa kekuatan Roh Kudus, tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia bagaikan karung kosong yang tidak terisi oleh beras. Ya, dia bagaikan karung kosong yang tidak terisi oleh beras. Kenapa bisa demikian? Karena coba kita bayangkan ya. Kebetulan kemarin saya dapat kiriman beras 25 kilo. Ya kan? Penuh kan? Biar sekalian bersaksi ya bahwa dipelihara Tuhan. Jadi begitu istriku ambil, ya kan, yang tadinya full kan begitu diambil 1 liter, dia kan berkurang begini. Karung yang tadinya terjahit sampai atas yang kuat, kelihatannya kuat, lemas pelan-pelan sendiri tanpa harus ditekan. Ya kan? Karena nggak ada yang nahan dari dalam. Itulah gambaran yang diutarakan oleh John Wesley. Sesungguhnya orang Kristen ya seperti ini kita. Kalau di dalam hidup ini nggak ada kekuatan Roh Kudus, nggak ada oknum Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan menjadi makhluk yang gampang layu, gampang lemah dan terjatuh walaupun masih hidup dan sedang berjalan. Kenapa? Karena nggak ada kekuatan apa-apa dari dalam. Ingat baik dalam proses perjanjian lama, ketika manusia diciptakan, Tuhan kasih napas. Napas itu bukan sekedar oksigen biasa yang Tuhan tiupkan dan selesai di situ. Tapi di balik itu ada satu kekuatan kuasa yang dahsyat yang masuk dalam hidup seluruh umat manusia, bukan hanya orang Kristen. Dia udah punya kelebihan di situ. Nah, coba kita bayangkan dalam konteks perjanjian lama ketika manusia, orang percaya mulai percaya kepada Tuhan, lalu napas yang udah dikasih yang tentunya di dalamnya ada kekuatan Allah. Orang percaya kepada Tuhan, lalu Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Itu berarti makin dahsyat kekuatannya. Makin dahsyat. Makanya semestinya kita tidak gampang lemah dan tidak gampang takut atau kita tidak gampang untuk khawatir dengan keadaan. Kenapa? Karena kita tidak hanya sekedar mendapatkan roh daripada Tuhan, tapi sesungguhnya ada kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat yang ada dalam hidup kita dan kita akan menjadi orang-orang yang tetap eksis di tengah badai. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan,
Kalau dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b di situ dikatakan bahwa roh yang ada dalam dirimu lebih besar, lebih dahsyat daripada roh apapun di dunia ini, R kecil di roh yang kedua. Itu menandakan bahwa begitu dahsyatnya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Karena siapapun kita, gelombang kehidupan itu pasti ada. Kita nggak akan pernah terluput dari yang namanya gelombang kehidupan. Perahu atau kapal yang ada di laut sana tidak akan pernah terluput ya dari yang namanya gelombang. Sekalipun prediksinya bagus, oh cuacanya cerah, tapi dalam perjalanan di bawah cuaca yang cerah, di sana pasti ada gelombang. Hidup manusia pun demikian. Sudah percaya sama Tuhan, sudah buat segala sesuatu indah baik, tapi tentu dan dapat dipastikan bahwa dalam perjalanan hidupnya pasti ada gelombang yang ia hadapi. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan berjanji dan Tuhan berkata dan berfirman bahwa roh yang ada dalam dirimu lebih kuat dari segala sesuatu yang ada, atau roh yang ada di dunia ini. Dan itu artinya bahwa iblis sekalipun tidak pernah tinggal diam untuk menggoda, mengganggu dan membinasakan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap kuat. Kenapa? Roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari apapun itu. Lalu yang terakhir bagian ini dari renungan khotbah kita hari ini adalah bahwa senantiasa berjalan dalam Roh Kudus berarti senantiasa ada harapan baru. Roma pasal 5 ayat 5 di situ diungkapkan bahwa roh ya, roh yang dari Tuhan, atau dengan kata lain bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Berapa banyak orang yang kita kecewakan Bapak Ibu? Berapa banyak orang yang mengecewakan kita Bapak Ibu? Kita pernah mengecewakan orang lain, kita mesti sadar itu. Kita juga mesti menyadari bahwa iya ya, saya disakiti dan dikecewakan oleh si A. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama kita akan ada di area kekecewaan itu, atau membiarkan kekecewaan itu menguasai diri kita. Saya mau katakan di hari raya yang indah ini bahwa kita akan menjadi pribadi yang tidak maju ketika kita membiarkan kekecewaan itu menguasai seluruh hidup kita. Artinya yang saya mau katakan hari ini dalam bagian ini khususnya bahwa pasti senantiasa ada harapan baru. Berarti Bapak Ibu, sekalipun manusia mengecewakan, ya, tapi jangan biarkan hati kita terluka karena tersakiti. Jangan biarkan hati kita untuk dikuasai oleh keadaan itu. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah menutup matanya untuk melihat mereka yang melakukan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Makanya luka hati itu pasti akan dibalut oleh Tuhan. Ya, luka hati itu pasti dibalut oleh Tuhan. Tidak menutup kemungkinan kita di ruangan ini kecewa dan tersakiti. Tapi pertanyaannya adalah kita akan terus membiarkan hati kita tersakiti. Akan menjadi penyakit kalau sakit hati dan rasa kecewa itu terus ada dalam diri kita. Itu akan menjadi penyakit. Dalam wawancara saya dan beberapa mahasiswa saat penerimaan mahasiswa baru di bulan lalu, kita temukan ada A, B, C yang bla bla kecewa begini. Kasih arahan pembinaan. Engkau harus keluar dari area itu nak. Karena Tuhan pasti pakai engkau untuk pekerjaan yang besar. Dan jangan tinggal diam di area itu. Karena engkau pasti tidak maju. Engkau pasti tidak akan melakukan perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terpujilah Tuhan. Banyak yang bangkit dan melangkah untuk dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan yang handal. Itu luar biasa. Hari ini saya mau katakan di bagian-bagian terakhir pada khotbah ini, bahwa sesungguhnya ada harapan di hari esok. Bahwa sesungguhnya ada harapan di balik kelemahan kita. Ada harapan besar di dalam mereka yang selalu berdoa. Ada harapan besar di situ. Ya, ya, lalu ketika pikiran kita mulai mumet, ya, mulai nggak berdaya, mau berpikir pun nggak, seolah-olah nggak ada jalan di sana. Perhatikan baik bahwa ketika kita berjalan dalam kekuatan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, maka pasti ada harapan baru. Sekali lagi saya mau katakan bahwa sekalipun seolah-olah tidak ada ketiadaan atau tidak ada ketiadaan jalan, tidak ada jalan di sana. Tapi Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi saya dan saudara dan kawan-kawanku yang ada di rumah masing-masing.
Pasti Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik. Kenapa? Karena di dalam Tuhan Ia tidak pernah mengecewakan, dan di dalam Tuhan itu ada harapan baru. Makanya engkau harus bangkit, engkau harus keluar dari area yang menghimpit imanmu, menghimpit keadaanmu hari-hari ini. Ya, ada berapa banyak orang yang sedang menangis karena keadaan. Ada berapa banyak orang yang meneteskan air mata karena makannya susah. Ada berapa banyak orang yang sedang menjerit karena faktor kesehatan. Ada berapa banyak orang yang menjerit karena keadaan pekerjaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Harapan-harapan hidupnya belum tergapai dan selanjutnya. Tahukah engkau bahwa apabila engkau berjalan bersama Roh Kudus, maka pasti ada harapan baru. Pasti ada kemenangan di sana. Pasti ada pemulihan di sana. Pasti ada mujizat menyertai engkau. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah hari ini kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Marilah hari-hari ini kita menjadi umat Kristiani, orang percaya berkarya di bangsa ini, dan teruslah mengandalkan Roh Kudus, dan jangan pernah mendukakan Allah Roh Kudus. Perhatikan baik bahwa di dalam setiap ibadah raya, dalam sebuah liturgi gereja, apapun gereja itu, di balik dan di akhir ibadah itu pasti ada doa berkat. Doa berkat itu di akhirnya bahwa Roh Kudus akan menyertai engkau. Dengar baik hari ini, bahwa Roh Kudus tidak akan pernah tertidur untuk mendengarkan jeritanmu. Roh Kudus tidak akan membiarkan engkau untuk jalan sendirian, tapi sesungguhnya Ia akan menyertai engkau dalam perjalanan hidupmu di hari-hari ini dan ke depannya. Dan Ia akan bekerja secara dahsyat dalam hidupmu. Makanya jangan cemaskan dan khawatirkan akan apa yang akan terjadi hari esok, karena Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang maha dahsyat luar biasa. Dia akan bekerja secara dahsyat dan pakai kita. Mas lagi sekali lagi di pesan khotbah saya hari ini, mari coba ubah cara berpikir kita dan cara berdoa kita. Jangan hanya berdoa Tuhan aku mau ini A B C D D, jangan. Sebaiknya mari berdoa Tuhan pakai aku, karena ketika Tuhan pakai aku, pakai kita, maka ada jaminan berkat Allah di situ yang akan menyertai kita saat kita mau dipakai oleh Tuhan dan mau melangkah untuk berkarya bagi Tuhan. Tuhan pasti memberikan jaminan-jaminan yang luar biasa. Makanya banyak orang berteriak di tengah pandemi ini. Tapi orang-orang mengandalkan Tuhan akan dipelihara luar biasa oleh Tuhan, dan mereka berjalan dalam kekuatan Tuhan, dan mereka akan mengalami keberkatan Tuhan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, itulah firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan sekali lagi, saya tidak mengerti perasaan ibu bapak yang ada di tempat ini. Saya juga tidak mengerti perasaan ibu bapak yang ada di rumah masing-masing. Kami hamba-hamba Tuhan pendeta tidak mengerti perasaan bapak ibu seperti apa. Tapi dengar baik bahwa Allah Roh Kudus mengerti perasaanmu. Allah Roh Kudus itu dengan lembut akan bekerja dalam hidupmu dan akan membuat engkau menjadi kuat. Karena itu andalkanlah Roh Kudus dalam setiap karya-karyamu hari-hari ini. Roh Kudus pasti bekerja di rumah masing-masing. Nah, itu doa kami hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus bekerja di rumah masing-masing sehingga di sana ada kedamaian. Di sana ada kasih sayang yang mengalir. Pasangan suami istri dan keluarga seutuhnya kembali kepada cinta mula-mula. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Kembali kepada bagaimana engkau punya rasa cinta yang luar biasa 100% kepada orang-orang yang ada dalam satu rumah atau yang ada di sekelilingmu. Munculkanlah cinta mula-mula itu. Saya yakin bahwa Roh Kudus akan bekerja. Nah, kita Roh Kudus bekerja, kita akan melihat bagaimana hidup kita dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan keluarga kita masing-masing menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari bawa pulang firman Tuhan hari ini. Renungkan di rumah masing-masing dan percaya bahwa Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita, memberkati hidup kita, menolong kita, dan melakukan bagiannya tepat pada waktunya. Hal yang tidak mungkin bagi kita akan menjadi mungkin. Hal yang mustahil bagi kita tidak akan menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan hari ini, dan mari kita tundukkan kepala untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena Tuhan telah berkenan dan kami telah mendengarkan firman-Mu
Biarlah Engkau Tuhan memberkati umat-Mu yang ada di gedung gereja ini, di bait-Mu ini. Kami hamba-Mu Tuhan, para pengerja Tuhan, Tuhan berkati satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan juga memberikan kecukupan. Demikian pula umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Hari ini Engkau Tuhan melawat mereka, Engkau Tuhan memberkati mereka, Engkau Tuhan memulihkan keadaan mereka dan mujizat-Mu nyata dalam hidup mereka. Dan biarlah Allah Roh Kudus akan terus menjadi guru dalam hidup mereka, memimpin, menuntun, menyertai dan menginsafkan. Dan biarlah Engkau Tuhan membawa kami semua umat-Mu kepada pengharapan-pengharapan yang baru. Bapak yang baik, ini doa ucapan syukur kami. Kepada-Mu ya Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Umat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama saya dengan tegas katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara, shalom untuk para pengerja dan pelayan yang boleh bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini melayani di ibadah onsite terbatas. Memang kita jumlahnya masih terbatas dan menggunakan protokol kesehatan. Dan shalom juga untuk saudara-saudara yang mengikuti secara live di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Kami mengucapkan Tuhan memberkati semua dan terima kasih juga atas pelayanan Bapak Pendeta Muda Alexander Selan. Tuhan memberkati Bapak di dalam pelayanannya pada hari ini. Dan juga saudara-saudara, kalau pada hari ini kita akan membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, mari kita mau persiapkan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami dengar, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Roh Kudus yang memimpin di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Alexander yang sudah melayani di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati beliau, Tuhan urapi, Tuhan berkati seluruh keluarganya di dalam pelayanannya, apa yang dikerjakannya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini kami mau bawa Tuhan persembahan kami ke dalam rumah Tuhan. Tuhan yang sucikan dan kuduskan, Tuhan pakai untuk menjadi alat untuk perluasan pelayanan gereja-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di dalam gereja ini maupun di luar sana. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan yang berdoa. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati jemaat-Mu Tuhan, Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan keperluan kami menurut kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, hanya dengan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mungkin bagi saudara-saudara yang bersama-sama dengan kami di ibadah onsite yang ingin memberikan persembahan secara fisik, bisa memasukkannya ke dalam amplop coklat persembahan. Namun mungkin bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan lewat transfer bank juga bisa, atau juga nanti kami akan sediakan juga scan QR. Untuk sementara ini scan QR-nya sesama Bank BCA lebih dahulu ya saudara ya. Itu aja yang saya ingin umumkan. Jadi mungkin bagi saudara-saudara yang mungkin yang udah lanjut usia mungkin kesulitan menggunakan transfer bank atau menggunakan scan QR sesama BCA sementara ini, saudara mungkin bisa mengumpulkannya secara fisik dan mungkin mulai minggu depan bisa dibawa ke dalam gereja, nanti dititipkan, hubungi saja saya, nanti kami ada di gereja dari jam sekian sampai jam sekian untuk menerima setiap persembahan-persembahan saudara yang ingin masukkan secara fisik ya saudara ya. Itu aja untuk pengumuman. Dan nanti kita akan bertemu kembali di ibadah sore jam 4 ibadah live online, dan juga untuk sekolah minggu, untuk adik-adik sekolah minggu jam 9 pagi nanti online, dan juga untuk youth jam 11. Tuhan memberkati. Saya serahkan untuk doa tutup dan doa berkat kepada saudara Petrus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang di tempat ini dan yang ada di rumahnya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nanti sambil persembahan bisa dijalankan. Puji Tuhan. Ini adalah kesempatan kita yang pertama ya, bawa persembahan secara fisik di gereja. Haleluya. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Baik, shalom. Yang di tempat ini bersukacita, amin. Haleluya. Yang di rumah pun bersukacita, saya percaya. Mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala, kita akan selesaikan ibadah raya di pertama ini di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah kami terima. Kami telah dengar firman Tuhan. Firman yang menguatkan dan meneguhkan kami, yang mengajak kami untuk memenuhkan diri kami dengan sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau yang mau memenuhi kami Tuhan. Engkau yang punya hasrat
untuk memenuhi kami dengan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Alexander Selan. Kiranya Tuhan memberkati dia dengan segala kelimpahan anugerah rahmat dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan secara khusus. Dan kami percaya Tuhan memakai hidupnya menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia, keluarganya dalam naungan Tuhan, di dalam genggaman tangan Tuhan, dia aman, sentosa dan nyaman. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Untuk saudara kami Dorti Tuhan, saudari kami Dorti, untuk saudara kami Fandi, Tuhan memberkati setiap tim asyir, tim persembahan, orang-orang yang bermegang kolektan, orang yang memegang sound system, orang yang memegang multimedia. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yang hadir di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan, para staf penggembalaan, kami memberkati hidup mereka dalam nama Yesus. Berkat Tuhanlah yang tercurah atas hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan mencurahkan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Bagian kami kerjakan untuk mengarahkan hati kami. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam kelimpahan Tuhan. Hati mereka boleh senantiasa terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, dalam pelayanan mereka, di dalam kesehatan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam pengurapan Tuhan, di dalam naungan Tuhan. Tubuh mereka kuat di dalam Tuhan. Roh mereka berkobar-kobar di dalam Tuhan. Dan jiwa mereka boleh juga jiwa yang diselamatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pada pagi hari ini kami berdoa dan kami menumpangkan tangan kami, mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang mungkin di dalam keadaan kondisi tidak baik, mungkin dalam kondisi sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak Darmin Tuhan. Kesembuhan daripada Tuhan, dan Tuhan sempurnakan kesembuhan Pak Darmin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga bawa Pak Jong Luklim dalam tangan Tuhan. Semakin hari semakin kuat dan sehat di dalam tangan Tuhan. Dan kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan Pak Acit, Pak Santo. Kami juga sertakan Pak Surya, dan kami juga bersertakan dalam Bapak dan Ibu Gembala kami. Dan kami berdoa pada pagi hari ini, kami tumpangkan tangan, kami mengangkat tangan dari tempat ini untuk Pak Hosea dan Ibu Vera. Tuhan, kami percaya kuasa kesembuhan mengalir di dalam hidup mereka. Dan tidak ada yang mustahil Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi kesembuhan, terjadi kekuatan, terjadi pemulihan. Dan pada pagi hari ini kami bawa Ibu Wenio Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Ibu Icen juga suami istri dari Ko Iwan Tuhan. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami sertakan Pak Dedi, Ibu Yuli, Kelvin. Juga kami bawa Ibu Kumalayanti dan keluarganya, Pak Rundi dan keluarganya. Kami sertakan dalam doa kami. Tuhan jamah mereka. Dan kami bawa Ibu Susan Iskandar dan Pak Boswara juga ke dalam tangan Tuhan. Ibu Rita kami bawa dalam tangan Tuhan. Dan mereka yang hadir di tempat ini. Kami juga berdoa untuk para lansia, para anak-anak, para orang tua tunggal, mereka yang masih single, dan mereka yang mungkin pada saat ini yatim piatu. Kami juga berdoa buat mereka. Ada kekuatan dan penyertaan Tuhan. Ketika kami berusaha dan melakukan segala sesuatu, Tuhan memberkati kami. Dan kami juga berdoa Tuhan pada saat ini juga untuk anak-anak sekolah minggu di dalam pengurapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka. Juga anak-anak youth yang juga akan beribadah pada pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka Tuhan di dalam penyertaan Tuhan. Setiap ibadah di dalam naungan kuat kuasa Tuhan. Kami percaya juga nanti sore kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati. Kami sebelum kami pulang Tuhan, kami percaya Tuhan menaungi dan melindungi kami. Menyertai kami di dalam perlindungan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Keluar masuk kami, perjalanan kami dalam perlindungan Tuhan. Kami keluar dengan sehat, kami pulang dengan sehat. Kami pergi dengan damai sejahtera, kami pulang dengan damai sejahtera. Apa yang kami lakukan boleh berhasil. Apa yang kami rintis boleh berhasil di dalam Engkau. Dan kami percaya setiap benih yang ditabur akan bertumbuh Tuhan. Dan kami akan menuai hasilnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami mau angkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Kami mau arahkan hati kami dan kami memohon berkat anugerah rahmat Tuhan melimpah atas kami.
dan dicurahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput engkau kedua kalinya di awan-awan yang permai. Yang percaya dan menerima berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Semua saya ucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa.